Penentuan kadar alkohol dapat ditentukan dengan metode refraktometri. Refraktometri adalah metode analisis berdasarkan pembiasan dan pembelokan cahaya. Dalam penentuan suatu kadar sampel dengan menggunakan suatu alat instrumen, dapat dilakukan dengan cara pembuatan deret standar. Kemudian, dibuat suatu kurva kalibrasi hubungan antara konsentrasi dengan respon alat. Untuk refraktometer, yaitu indeks bias. Secara keseluruhan, penetapan kadar alkohol dibagi menjadi 3 tahap: pembuatan larutan induk, pembuatan deret standar, dan pengukuran indeks bias menggunakan refraktometer. Alkohol 96% dipipet, kemudian seka, dan himpitkan. Setelah itu, masukkan ke dalam lab ukur yang telah berisi sedikit air suling. Khusus untuk alkohol, ketika memasukkan larutan ke dalam lab ukur, pipet volume dalam keadaan tegak lurus karena alkohol mudah menguap. Setelah itu, tambahkan air suling, kemudian seka, himpitkan larutan yang ada di dalam lab ukur, kemudian homogenkan. Bilas terlebih dahulu burat dengan air suling, kemudian bilas dengan larutan induk alkohol. Dan masukkan alkohol ke dalam buret.
sumbat bagian atas buret karena alkohol mudah menguap. Dalam pembuatan deret standar, digunakan labu ukur karena diperlukan konsentrasi yang tepat. Untuk penentuan konsentrasi deret standar, disesuaikan dengan kebutuhan. Pada penetapan ini, konsentrasi sampel dibuat tidak lebih dari 24%, sehingga buat deret standar dengan konsentrasi 0 hingga 24%. Tentukan volume larutan alkohol induk yang dibutuhkan untuk membuat deret standar dengan konsentrasi yang telah ditentukan menggunakan rumus Vichy-Vacca. Dari volume tersebut, kita bulatkan hingga satu angka di belakang koma, agar bisa menurunkan volume larutan dari buret seakurat mungkin. Turunkan volume larutan yang telah ditentukan dari buret ke labu ukur secara tegak lurus. Kemudian, isi dengan air suling hingga sebelum tanda tera. Seka leher labu ukur. Himpitkan larutan yang ada di dalam labu ukur. Dan homogenkan. Jika volume larutan yang dibulatkan, konsentrasi deretnya otomatis berubah, sehingga perlu dihitung kembali dengan menggunakan rumus Vichy-Vacca. Tetesi prisma dengan air suling. Kemudian seka secara perlahan agar prisma tidak tergores. Kemudian, bilas prisma dengan larutan yang akan diukur indeks biasnya. Hilangkan pelangi pada prisma, sehingga batas bagian terang dan gelapnya terlihat jelas. Himpitkan batas garis gelap dan terang dengan titik silang, kemudian tentukan nilai indeks biasnya. Ini merupakan cara membaca nilai indeks bias pada refraktometer. Catat indeks bias dari setiap larutan yang dicari indeks biasnya. Kemudian, cari nilai indeks bias deret dikurangi indeks bias air.
Buat grafik hubungan antara konsentrasi deret standar pada sumbu X dengan indeks bias deret standar pada sumbu Y. Kemudian, tentukan nilai skalanya. Antar skala dibuat secara konsisten baik jaraknya maupun nilai skalanya. Setelah itu, gambarkan titik-titik data yang terdapat di data pengamatan ke dalam grafik dan tarik garis lurus. Garis lurus harus mengenai banyak titik atau jika datanya menyebar, maka tarik garis lurus dengan posisi seimbang antar titik. Jadi, garis berada di tengah antar titik. Setelah itu, tentukan nilai slope atau kemiringannya. Slope dicari dengan membuat segitiga siku-siku terlebih dahulu. Segitiga harus mengenai garis. Setelah itu, tentukan nilai Y1, Y2, X1, dan X2. Kemudian, cari nilai slope dengan rumus delta Y per delta X. Untuk intercept, lihat titik potong antar sumbu Y dengan garis lurus. Setelah didapatkan nilai slope, maka kita mendapatkan suatu persamaan garis lurus. Y sama dengan mx plus c. Y adalah nilai indeks bias, m adalah slope atau kemiringan, x adalah konsentrasi, serta c adalah intercept. Pada saat praktik, didapatkan indeks bias sampel dan setelah pembuatan grafik didapatkan nilai slope dan intercept. Sehingga, konsentrasinya dapat kita tentukan dengan rumus x sama dengan y min c dibagi m. Kemudian, buat grafik kedua, yaitu grafik hubungan antara konsentrasi deret standar pada sumbu X dengan indeks bias deret standar dikurangi indeks bias air pada sumbu Y. Lakukan hal yang sama dengan pembuatan grafik pertama. Perhitungannya sama dengan perhitungan yang pertama. Yang membedakan adalah nilai interceptnya 0, sehingga didapatkan persamaan garis lurus Y sama dengan mx. Y adalah nilai indeks bias, m adalah slope atau kemiringan, serta x adalah konsentrasi. Pada saat praktik, didapatkan indeks bias sampel dan setelah pembuatan grafik didapatkan nilai slope. Sehingga konsentrasinya dapat kita tentukan dengan rumus x sama dengan y dibagi m.